Lalu saya teringat seorang pemikir, juga seorang penyair yang menempatkan puisi tinggi sekali. Ia katakan bahwa ia menemukan makna hidupnya tidak pada agama, tidak pada negara, tapi pada puisi. Ini tokoh yang kemudian berulang-ulang dikatakan itu, bahwa puisilah menjadi jalan hidup saya. Ini namanya, saya kutip di sini, Rainer Maria Rilke. Jadi ini namanya Rainer Maria Rilke, yang ia mengatakan ia menemukan jalan hidup pada puisi, karena menurutnya pada puisilah itu medium di mana dia bisa menyatakan cinta secara sederhana dan dengan cara yang paling menyentuh. Saya bacakan dulu, ini kutipan dari puisi yang dia buatnya, yang menggambarkan bagaimana dia mengartikan cinta itu. Judulnya Padamkan Mataku. Padamkan mataku, namun aku tetap melihatmu. Tutup telingaku, namun suaramu masih berbisik di batinku. Tanpa kaki, aku tetap melangkah kepadamu. Tanpa lidah, namamu tetap bisa kupanggil. Patahkan tanganku, tapi aku tetap memelukmu dengan hatiku. Nah, dia cerita di sini bagaimana rasa cinta itu melampaui keterbatasan indera, melampaui terbatasnya fisik, sehingga mata boleh padam, tapi aku tetap bisa melihat. Kaki boleh patah, tapi aku bisa mengunjungimu. Karena bagi dia, yang datang itu adalah hati. Aku melihatmu dengan hati, mendengarmu dengan hati, dan memelukmu juga dengan hati. Ini salah satu puisi tentang cinta yang dianggap kokoh, ya. Tapi memang si Rainer ini ketika dia mengatakan puisi adalah jalan hidupnya, dia sampai pada kesadaran ini itu panjang sekali. Dia lalui dulu hidupnya yang begitu hampa, sehingga di ujungnya dia katakan, kutemukan kembali makna hidupku melalui puisi. Dia cerita itu, dan saya baca juga biografinya. Ketika dia kecil, ibunya mengharapkan punya anak perempuan, sehingga dia pun sejak kecil diperlakukan seperti perempuan. Dan ayahnya mengharapkan anaknya jadi tentara, dan dia pun diperlakukan sebagai seorang yang calon tentara. Dan dia katakan, ibu saya bukan perempuan, dan ayah saya bukan tentara, karena bukan di situ jiwanya, tapi dia mengalami satu kehampaan karena otoritas dari ibunya dan ayah tinggi sekali. Nah, sejak awal dia rasakan kehampaan itu, sehingga akhirnya dia mencari jalan untuk menemukan makna hidup. Dan dia pergi ke Rusia pertama kali. Di sana dia jumpa dengan Leo Tolstoy. Kita pernah dengar di Tolstoy ini. Cuma di sini kita lihat dia tidak hanya sebagai sastrawan. Tolstoy juga seorang spiritualis. Dia punya komunitas sendiri, komunitas spiritual, yang salah satu terkenal itu adalah satu sikap hidup tanpa kekerasan. Selama ini kita dengar bahwa non-violence movement itu dari Gandhi, ya. Tapi Gandhi sendiri mengatakan bahwa dia belajar dari Leo Tolstoy. Nah, dia belajar lama dari Tolstoy, Rainer ini, ya. Lalu dia juga pergi ke Paris. Di sana dia berjumpa dengan Auguste Rodin, seorang pematung yang membuat patung terkenal sekali itu, Tinker itu, ya. Nah, dia juga lihat di situ juga Rodin bukan orang yang kokoh pada agama, tapi dia menjadikan seni sebagai spiritualisnya itu, sebagai medium dia untuk mengekspresikan sisi spiritualnya itu, ya. Dan juga dia bersentuhan kemudian dengan berbagai puisi-puisi Jalaluddin Rumi. Nah, itulah yang membuat dia merasa bahwa ternyata dia bisa menemukan makna hidup melalui puisi. Banyak mengatakan itu, tapi Rainer ini dia menunjukkan dari jalan hidupnya itu, ya. Dan dia pun terkenal kemudian menjadi seorang penyair. Lalu kemudian dalam hidupnya itu ada seorang penyair Buddha namanya Franz Xaver Capus, ya.
Dia berkali-kali berkorespondensi dengan si Rainer ini melalui surat untuk bertanya bagaimana caranya menjadi seorang penyair, bagaimana caranya menghayati puisi, dan Rainer menjawab dengan surat. Ya. Surat itu terjadi korespondensi selama 6 tahun ya, dari 1902 sampai 1908. Jadilah 10 surat yang pernah dikirim oleh Rainer tentang bagaimana menjadi seorang penyair dan bagaimana menulis puisi. Ketika Rainer meninggal, 10 surat ini dibukukan. Ya. Dia muncul aja di satu buku yang terkenal sekali, judulnya Letters to Young Poet. Itu 10 surat yang dibuat oleh Rainer kepada seorang calon penyair, dan dibukukan setelah Rainernya sudah meninggal. Ya. Yang menarik di sana, itu nasihat untuk menjadi penyair itu berbeda. Ya. Jadi menurut Rainer, kalau kau menjadi penyair, ya, yang harus kau pelajari bukanlah keindahan kata-kata. Kau hanya mungkin membuat puisi, atau kau bisa berarti membuat puisi jika puisi itu memberi padamu satu meaning of life, satu makna hidup. Cuma makna hidup hanya bisa kau peroleh ya, jika kau menjadi Raja Wali. Yaitu ketika kau sudah terbiasa terbang, tapi terbang sendiri saja. Sudah berani untuk ke tempat yang tinggi, tapi ke tempat yang tinggi sendiri saja. Karena menurut dia, kau hanya bisa sampai pada kesejatian ketika kau sudah mulai terbiasa untuk sendiri. Berpikir sendiri, memutuskan sendiri apa yang kau anggap penting, ya, bukan lagi dari otoritas dari luar. Dan kalau kau merasa kau tak bisa seperti Raja Wali, maka kau jangan menjadi penyair. Jadi ini satu renungan, ya, renungan betapa puisi pada beberapa orang itu ditempatkan pada tempat yang sangat tinggi sekali. Karena puisi tidak hanya menjadi kata-kata yang dia ucapkan dalam satu pertemuan, karena itu dianggap bagi dia adalah satu ekspresi dari makna hidup, renungan dari makna hidup yang ia akan peroleh jika kita sudah mulai berani untuk sendiri. Nah, ini juga yang lesson to learn yang ingin saya share kepada teman-teman ya, bahwa dalam kesibukan kita di berbagai kesempatan selalu juga mencari waktu, mencari situasi untuk memperbanyak situasi me time itu, waktu untuk sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.